kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idza kana yaumul fitri, apabila tiba hari raya Idul Fitri, yub'atullahu ta'alal malaikah, Allah mengutus para malaikatnya, fayahbituna ilal ardi fi kullil bilad, yang para malaikat ini bertebaran di muka bumi, di semua penjuru negeri hingga di pelosok-pelosok kampung. Kemudian malaikat ini berkata, ya ummata Muhammad, wahai segenap umat Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, keluarlah kalian semua dari rumah-rumah kalian menuju Allah yang maha mulia. Fa idza barazu ila musallahum, ketika manusia berbondong-bondong keluar dari rumahnya menuju tempat-tempat salat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saksikan wahai para malaikatku, anni qad ja'altu thawabahum ala siyamihim, sesungguhnya aku telah memberikan ganjaran atas puasa mereka, ridhoya wa maghfirati, berupa ridhoku dan ampunanku. Hari ini Allah mendeklarasikan bahwasanya semua umat Muhammad hari ini telah diampuni semua dosa-dosanya. Kharaja min dunubihi, dikeluarkan segala dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummuh, dia kembali seperti hari saat ia dilahirkan dari perut ibunya, artinya tanpa dosa sama sekali. Itulah mengapa hari ini disebut Idul Fitri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada momentum Idul Fitri tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 ini, khatib hendak mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, daya beli masyarakat bangsa Indonesia sedang menurun, di mana harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi. Maka khatib mengingatkan, mari kita kedepankan berbagi. Yang kaya mawas diri, yang miskin tahu diri. Bahkan kita jadikan momentum hari raya ini untuk menggembirakan anak yatim. Belikan baju baru, pakaikan untuk anak yatim. Karena diriwayatkan bahwasanya kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal Id li ajli salatil Id. Nabi keluar dalam rangka ibadah Idul Fitri. Kemudian Nabi melihat sekelompok anak yang sedang bermain riang gembira. Kemudian ada seorang anak yang menangis. Kemudian Nabi bertanya, ma yubkika, mengapa engkau menangis, atau apa yang membuat engkau menangis? Anak ini berkata, sesungguhnya bapakku mati. Inna abi mata fi ihdal ghazawati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku mati gugur dalam sebuah pertempuran, dalam salah satu pertempuran perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibuku menikah lagi dengan laki-laki yang bukan ayahku. Laki-laki itu mengambil rumah bapakku, menguasai harta warisan untukku, sehingganya aku terlantar seperti ini.
Maka Nabi bertanya, maukah engkau punya ayah Rasulullah? Anak ini berkata, aku tidak menolak dan aku sangat ingin punya ayah Rasulullah. Sedangkan dia tidak tahu kalau yang sedang berbicara kepadanya adalah Nabi itu sendiri. Maka oleh Nabi diajak ke rumahnya, maukah engkau punya ayah Rasulullah, punya ibu Aisyah, punya paman Ali, punya saudara perempuan Fatimah, punya adik laki-laki Hasan dan Husain. Betapa terkejutnya anak ini, ternyata yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka oleh Nabi diberikan makanan yang enak, diberikan jajan, dipakaikan baju baru. Maka anak yatim ini kemudian kembali bermain dengan riang gembira. Teman-temannya berkata, mengapa engkau senang sekali? Kata si anak yatim, aku sekarang punya baju baru, dibelikan oleh ayahku. Kata teman-temannya, bukankah ayahmu sudah meninggal dunia? Kata si yatim, ayahku sekarang Rasulullah, ibuku sekarang Aisyah, pamanku Ali, kakak perempuanku Fatimah, adikku adalah Hasan dan Husain. Kata teman-temannya, alangkah senangnya jika ayah kami mati juga, gugur di medan tempur, sehingganya kami menjadi anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kegembiraan yang dihadirkan oleh Nabi untuk anak yatim. Tertawanya anak yatim, gembiranya anak yatim merupakan kabar surga. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita luangkan rezeki kita, sisihkan, belikan baju baru untuk anak yatim, gembirakan anak yatim, karena senyum dan tawa anak yatim adalah kabar surga untuk kita semua. Sekaligus khatib ingin ingatkan bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mari jangan pernah kita bermental miskin. Yang kaya jangan mengambil subsidi yang jatah orang miskin. Yang miskin pun tahu diri agar jangan sampai besar pasak daripada tiang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Mengapa orang Islam hanya bongkar pasang masjid, berlomba-lomba mempermewah masjid? Kita lupa ada tetangga kita yang tak terbeli beras, kita lupa ada saudara kita, keluarga kita yang tidak bisa bayar SPP kuliah, SPP sekolah dan lain sebagainya. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang hendak khatib ingatkan pada kesempatan kali ini, akhir Ramadan, jelang Idul Fitri, Nabi menaiki mimbar. Hadis ini sangat populer sekali. Di tangga yang pertama beliau mengucapkan amin, di tangga yang kedua mengucapkan amin, di tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Maka ini sesuatu yang aneh bagi sahabat, tidak pernah melihat Nabi melakukan ini, mengucapkan amin padahal tidak ada yang berdoa. Maka para sahabat mengklarifikasi, ada apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, baru saja Jibril mendatangi aku. Dia berucap dengan 3 permohonan, 3 doa yang aku mengaminkannya. Yakni yang pertama, ba'da man adraka ramadhana falam yughfar lahu, jauh dari rahmat Allah, atau dalam bahasa lain dimaknai celaka. Orang yang berjumpa dengan Ramadan, menghabiskan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Amin, kata Nabi. Maka semoga dosa-dosa kita semua hari ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kedua, ba'da man dzukirta indahu falam yusalli alaika
jauh dari rahmat Allah. Betapa celakanya orang yang disebut namamu Muhammad, kata Jibril, falam yusalli alaika, sedangkan dia tidak bersolawat kepadamu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, buatlah peka telinga kita terhadap nama tersebut. Buatlah hati kita sensitif. Kalau ada yang menyebut nama Nabi kita, ucapkanlah solawat. Karena manusia yang paling pelit di muka bumi ini adalah orang yang enggan bersolawat kepada Nabi. Allah terlalu baik dengan kita, terlalu banyak rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Alangkah bakhilnya kita jika kita sungkan untuk bersolawat kepada Nabi. Dan doa yang ketiga, ba'uda man adraka abawaihi indahul kabir au ahadahuma lam yudkhilahul jannah. Jauh dari rahmat Allah. Betapa celakanya anak-anak yang membersamai orang tuanya, indahul kabir, bapaknya sampai usia lanjut, ibunya sampai tua renta, kedua orang tuanya diabaikan begitu saja. Lam yudkhilahul jannah, sebab bakti kepada orang tua dia gagal, tak mampu memasukkannya ke dalam surga. Padahal orang tua adalah Tuhan nomor 2. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, anak-anak yang masih punya orang tua ataupun yang sudah wafat meninggal dunia, coba kita renungkan kembali. Orang tua itu sangat tidak ingin merepotkan anaknya. Orang tua dimanapun, selama dia bisa tegak berdiri di kaki sendiri, dia tidak akan pernah merepotkan anaknya. Tapi kadang-kadang anak-anak abai dengan dirinya sendiri. Anak kita minta dibelikan mainan yang harganya 5 juta, kita belikan. Anak kita minta dibelikan motor, kita belikan. Sedangkan orang tua sekedar untuk berobat kadang-kadang diabaikan. Kalau orang tua kaya, anak-anak diperlakukan seperti raja. Ini fakta. Tapi kalau orang tua miskin, anaknya yang kaya, orang tua diperlakukan seperti babunya, diperlakukan seperti pembantunya. Kalau kata pepatah, satu induk ayam bisa mengurusi 10 anaknya. Tapi 10 anak ayam belum tentu bisa mengurusi satu induknya. Maka pada kesempatan kali ini khotib ingin mengingatkan kisah nyata tentang Alqamah. Alqamah ini mau mati tapi gak mati-mati. Ditalkin sekali tidak nyahut, sampai 3 kali dia juga tidak menyahut. Padahal yang mentalkin adalah Nabi sendiri. Kemudian Nabi memanggil istrinya, apa dosa suamimu? Kata istrinya, entahlah ya Rasulullah. Ini kata Nabi, sudah ditalkin berkali-kali dia tidak menyahut juga. Maka kata Nabi, panggilkan ibunya. Maka dipanggilkan ibunya, Bu, mohon maafkan Alqamah karena dia mau mati. Apa jawab ibunya? Demi Allah dan Rasulnya, saya belum bisa memaafkan Alqamah. Kata Nabi, ini kesempatan yang terakhir, Bu. Ibu harus maafkan anak sendiri. Demi Allah dan Rasulnya, saya belum bisa memaafkan Alqamah. Bu, kata Nabi seraya membujuk, ini kan anak ibu sendiri. Ibu yang mengandungnya, ibu yang melahirkannya, ibu yang menyusui dan membesarkannya. Masa ibu tega tidak memaafkannya? Apa jawab ibunya? Justru itu ya Rasulullah, saya yang capek mengandungnya, saya yang sakit ketika melahirkannya, saya yang lelah menyusui dan membesarkannya, tapi saya belum bisa memaafkan Alqamah. Kata Nabi, Bu, memang apa salahnya Alqamah? Jawab sang ibu, Alqamah ini tega-teganya memisahkan saya dari rumahnya, hanya gara-gara dia terlalu sayang dengan istrinya.
Ternyata istrinya Alqamah adalah menantu yang tidak suka dengan mertua, dan Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada ibunya sendiri. Kalau begitu Bu, kata Nabi, saya tak akan pernah meminta lagi. Bilal, kumpulkan kayu bakar. Maka dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api sebesar-besarnya. Sang ibu bertanya, buat apa ya Rasulullah? Bu, kata Nabi, kami minta izin, Alqamah mau kami bakar, karena kalau tidak dibakar sampai kiamat dia tidak akan mati. Maka dijinjing kakinya, dijinjing tangannya, dibawa keluar rumah, diayun-ayunkan. Sedetik lagi hendak dilemparkan ke api yang menyala, ibunya teriak sekencang-kencangnya memanggil Nabi, ya Rasulullah, jangan bakar anak saya, jangan sakiti anak saya, jangan siksa anak saya. Maka dirampas tubuhnya Alqamah, jatuhlah ke tanah. Berguguran air mata sang bunda menetes di pipi Alqamah. Tidak usah ditalkin, Alqamah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wafat, meninggal dunia, diurus jenazahnya sampai selesai pemakamannya. Di pemakaman Nabi bersabda, Alqamah akan masuk surga, tapi bukan karena hajinya, bukan dari sholatnya, bahkan bukan dari zakatnya, tapi Alqamah masuk surga hanya gara-gara ridho ibunya. Man faddala zawjahu ala ummih, barang siapa yang sengaja melebihkan istrinya dari ibu kandungnya sendiri, fa'alaihi la'natullah, maka baginya laknat dari Allah, laknat dari para malaikat dan umat manusia seluruhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatin wa min ahli syafa'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.